Saudara, sentuhan fisik mempunyai khasiat yang sangat banyak untuk kesehatan tubuh manusia. Sentuhan fisik bisa meredakan stres, bisa mengurangi tekanan darah tinggi, juga pijatan-pijatan lembut dapat memberikan ketenangan dan membuat seseorang itu dapat menjadi pulih dari tekanan yang dialaminya. Saya Nikolas Kurniawan menemani kita dalam Sapa Pagi hari ini. Sabdanya menyapa kita lagi dari Daniel pasal yang ke-10 ayat 16 sampai 19. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku, hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi, dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Saudara-saudara, pada saat di mana sentuhan fisik kita sedang dibatasi hari-hari ini, yang kita butuhkan adalah sentuhan rohani. Ketika jasmani kita satu dengan yang lain sedang dibatasi untuk saling bersentuhan, maka hati dengan hati itulah yang perlu dipadukan. Inilah yang disebut sentuhan rohani. Tidak terasa, tetapi sungguh itu memberikan kekuatan. Saudara, Daniel di dalam sabda pada pagi ini adalah dalam masa perkabungan. Dia 21 hari dalam masa berpuasa, mendekatkan diri dengan Tuhan karena perkabungannya itu, dan saat itu dia sedang dalam kondisi yang memang lemah. Tetapi setelah dia berpuasa itu, maka ada yang menghampiri dia, yang merupakan penampakan Tuhan yang sering disebut teofani itu. Wujud manusia yang sebenarnya adalah wakil Tuhan buat Daniel. Saudara, apa yang dilakukan oleh sosok itu kepada Daniel? Dikatakan ia menyentuh bibir Daniel. Dia menyentuh Daniel, bukan saja bibirnya, tetapi secara fisik Daniel disentuh. Lalu kemudian Daniel mengakui akan segala kelemahannya. Dia mengatakan akan kesakitannya. Dia mengatakan tidak ada lagi kekuatan di dalam dirinya. Bahkan dia katakan untuk berbicara pun aku tidak dapat. Dan tidak ada lagi nafas padaku. Itu yang dia katakan. Tapi lalu kemudian sosok itu menyentuh Daniel lagi dan memberikan kekuatan. Saudara, sentuhan apa sebenarnya yang diberikan oleh Tuhan melalui orang itu kepada Daniel? Saudara, sentuhan itu dinyatakan di dalam ayat yang ke-19, dikatakan, hai engkau yang dikasihi. Sentuhan yang diberikan itu memang bukan sentuhan fisiknya yang bermakna, tetapi sentuhan kasih. Kata yang dikasihi ini disebutkan sebuah istilah, you are greatly loved. Engkau sangat-sangat disayangi. Engkau sangat-sangat dihargai. Engkau sangat-sangat disukai oleh Tuhan. Inilah yang lalu kemudian membangkitkan semangat Daniel lagi. Sampai dia mengatakan, baik, sekarang aku sudah kuat. Lalu sentuhan macam apa lagi yang dilakukan Tuhan kepada Daniel? Bukan saja sentuhan kasih-Nya yang membangkitkan semangat Daniel, tapi juga sentuhan damai sejahtera-Nya. Dikatakan sejahteralah engkau. Kata digunakan untuk sejahtera di sini adalah shalom.
sebuah sentuhan damai sejahtera, damai yang melampaui perkabungannya, damai yang melampaui kesakitannya, damai yang melampaui akan kelemahannya. Dan inilah yang kembali membangkitkan semangat Daniel untuk lalu kemudian menerima apa yang Tuhan beritakan kepadanya. Apa yang Tuhan mau sampaikan tentang nasib sebuah bangsa yang akan mengalami berbagai macam tantangan di masa depan. Saudara, sentuhan kasih dan sentuhan damai sejahtera, inilah sentuhan yang Tuhan lakukan. Dan sentuhan inilah yang menjadi satu paket memberi kekuatan kepada Daniel. Inilah yang menyebabkan dia juga tidak takut menghadapi tantangan yang ada di depannya. Saudara, hari esok, hari yang penuh tantangan. Kita berhadapan dengan kondisi yang mungkin kalau makin kita mendengarkan berita akan hari esok, kita bisa menjadi takut dan kecut. Dan ketika kita menghadapi itu, pada saat itulah sebenarnya kita butuh untuk tetap menjadi kuat. Karenanya, saudara, marilah kita beri diri disentuh oleh sentuhan kasih Tuhan yang membuat kita betul-betul memberi dampak kekuatan dalam diri kita untuk kita lalu menguatkan orang lain lagi. Dan sentuhan shalom-Nya, damai sejahtera yang dari Tuhan melampaui akal itu, itulah yang menenangkan kita. Karena di dalam tinggal tenang, dalam damai, di dalam kita berserah kepada Tuhan, disitulah kita menjadi kuat. Saudara, mari hari ini kita memberi diri disentuh oleh Tuhan. Sentuhan kasih dan damai-Nya, itu jadi kekuatan kita. Kalau Tuhan menyentuh kita, bukan sekedar supaya kita jatuh hati kepadanya, tapi Tuhan mau membuat kita teguh. Tuhan mau membuat kita tangguh. Dan Tuhan mau membuat kita sembuh, bahkan menjadi kuat lagi, berjalan bersama kekuatan Tuhan. Salam pagi, selamat berjuang lagi. Tuhan mengasihi kita sekalian dan memberi damai. Amin.